Welcome to the Untold Story. Di balik sinema, kita berupaya menyelami lautan makna. Sedih, sumpah mau bunuh diri karena gak punya uang. Ya obatnya cuma uang. Bisa bayangin gak kalau uang lo udah sekebon, harta lo separuh DKI, seterus ibu kota baru, tapi masih sumpek. Ngobatinnya pakai apa? Kita tanya Daniel Plainview. Dia punya cita-cita, tapi gue tidak melihat kemana tujuannya. Atau harapannya apa tuh gak kelihatan. Gitu loh. Jadi di film digambarkan pekerja keras, ya. Komitmen sebagai bisnismen, ya. Iya. Tapi untuk apa gitu. Unik banget sih dengan Plainview sih. Kalau kita lihat kan di film, dia doyan perempuan. Arti manusia itu kan paling tidak dengan aset uang, dengan memiliki kekuatan uang, paling tidak dia harus menikmati lah. Iya. Ya kan? Dipakai lah itu uang buat apa kek, buat senang-senang kek, buat apa. Yang paling standar kan biasanya perempuan atau lagi pertemanan lah, sosial. Berteman. Nah, di dalam film There Will Be Blood, teman nggak ada selama dia menjadi karir bisnismen ya. Nggak pernah gue ngeliat dia dikasih scene bahwa dia mempunyai sekumpulan teman. Nggak ada. Atau betul. Berpesta. Nggak ada juga. Atau menyalurkan hasrat seksualnya. Iya. Nggak ada juga. Ini unik banget. Ya kan? Unik. Jadi Plainview unik. Tapi di sisi lain terlihat hampa tapi ngotot. Betul. Iya, memang karakter yang kompleks ya, Le. Iya. Karakter yang kompleks dengan cita-cita yang sangat simpel. Gimana coba seseorang terbentuk dengan karakter yang sangat rumit, tapi cita-citanya simpel. Sebagian dalam hidup kita sering nemuin orang-orang yang justru sebaliknya. Karakternya simpel banget. Bahkan dalam tanda kutip kita ngelihat dia tuh kayak, aduh, orang mau ngapain sih? Cita-citanya mau nguasain dunia, mau merubah dunia, mau jadi revolusioner. Kita kan ketemu lah orang-orang kayak gitu kan, yang lagi nongkrong. Nongkrong ngopi, kalau pesen kopi dari pagi sampai maghrib. Cita-cita ngebahas tentang perubahan dunia. Kan banyak kita nemuin orang-orang kayak gitu. Ya, karakter yang sangat sederhana tapi punya cita-cita yang sangat kompleks. Daniel Plainview kebalikan. Karakter sangat kompleks. Orang kayak dia itu cocoknya itu apa sih? Impeachment presiden cocoknya ya. Kalau kita ngelihat karakter Daniel Plainview ya, dengan segenap kerumitannya gitu, Le. Ternyata enggak. Cita-cita dia cuman jadi orang paling kaya. Udah. Abis paling kaya apa? Gitu. Iya, nggak ada selesai. Mencari uang untuk uang gitu. Mencari uang untuk uang. Lucu ya. Aneh loh, aneh. Dan dia itu melewati semua prosesnya, Le. Nggak kayak si dunia di Divines. Dunia kan potong kompas. Iya. Dia nggak. Tekun, tek. Gokil loh. Gokil itu orang. Gokil ya. Gokil itu orang. Kayak ekspresif. Hah? Ekspresif. Orang yang ekspresif, yang nggak bisa dengar kabar yang nggak enak. Tahu nggak sih? Ngeselin lah orang kayak gitu. Nggak bisa dengar kabar nggak enak tentang dirinya walaupun cuma sedikit marah. Tapi menurut lo, setelah dia menjalani semua proses dengan ketekunan, apakah dia menemukan kebahagiaan? Enggak, di film There Will Be Blood menurut gue obvious. PTA mau ngasih tahu kalau Daniel Plainview berakhir menderita. Dari mana? Ya dia habis ngebunuh si pendeta, terus dia bilang I'm finished. Gue inget tuh kata-katanya. Dengan raut wajah kekecewaan, raut apa wajah mungkin menyesal. Yang waktu anaknya ninggalin dia, anak angkatnya? Karena akhirnya anak angkatnya ninggalin dia. Ya itu puncak. Itu kan akumulatif lah. Terakumulasi. Mungkin gue pikir gini Kak Cin, orang kadang ngerasa gagal gini. Ini anak diambil dari bayi. Si anak yang dia pakai akhirnya dieksploitasi menjadi salah satu peluru bisnisnya. Untuk memotong birokrasi, dealing sama orang. Dia selalu kan, ini anak gua, I'm a family man, this is my son, my partner, ya kan? Terus selalu kan, gitu kan. Nah mungkin dia sudah terbangun mentalitas bahwa anak dia ini aset dia. Oke. Tapi di ujung jalan, anak ini nggak hesitate, nggak ragu untuk
gue mau bergerak sendiri. Iya kan? Mungkin dia kehilangan salah satu apa bahasanya? Kehilangan kepercayaan diri kan? Enggak. Mungkin bisa juga kehilangan pegangan. Iya, selama ini gue powerful loh. Iya. Ini orang bisa gue kontrol loh. Iya. Tapi hari ini dia cabut dari gue lemah dong, gitu. Iya. Walaupun karakter Daniel Plainview di dalam DWB Blood nggak bisa disederhanain juga ya. Iya. Tapi kita bisa melihat faktor-faktor pendukung kehancuran dia aja. Kita bisa ngelihat. Ada beberapa faktor. Di antaranya adalah nggak bisa percaya sama orang. Iya. Itu bahaya, Le. Orang yang nggak bisa menanamkan kepercayaan artinya tidak siap dikecewakan. Tidak siap dikecewakan artinya nggak siap menerima perubahan. Jadi selama ini dia berjalan hoki aja, itu keberuntungan aja. Menurut gue dia hoki. Emang dia nggak percaya banyak orang ya? Nggak percaya banyak orang. Curigation. Dia curigation. Full. Ya, anaknya juga waktu dia grinding itu anaknya masih kecil. dan Apalagi digangguin sama si Paudano tuh si pendeta. Dibayangin mulu kan? Iya, dan lo tahu terakhir kali yang nggak dipercaya sama dia tuh anaknya sendiri loh. Padahal orang itu pada umumnya gitu kalau Daniel Plainview tuh gue ya ampun. Harus nonton sih, orang tuh harus nonton. Iya. Kalau belum nonton wajib nonton. Gini, Daniel Plainview ini gue lucu loh sama dia. Kesian juga, sayang juga sama dia. Gue nggak benci sama dia. Banyak orang yang melakukan kejahatan gue benci sama Daniel Plainview nggak. Gue sayang malah sama dia. Gini, lo lihat Godfather kan, gimana Vito tuh ke anak tuh gimana sih, bapak ke anak. Iya. Ibaratnya nih, kalau udah nggak ada lagi yang bisa lo percayain di dunia ini, at least anak lo lah lo percaya. Iya dong, betul. Ini nggak berlaku cuy. Untuk Daniel Plainview ini nggak berlaku. Apa mungkin nggak ada konsep keluarga? Konsep Bukan. yang vital, konsep yang umum dipakai sama orang. Dia nggak ada di dia. Bisa jadi. Kan berarti kan lebih unik lagi lah. Iya. Konsep. Kalau dia punya itu bakal ditunjukin dia ada ketertarikan lah paling nggak sama perempuan. Iya. Paling tidak. Tapi ini nggak ada. Ya itu yang missing menurut gue. Konsep keluarga. Jadi basisnya nggak ada konsep kekeluargaan. Nggak ada konsep. Ya anak sama orang sama. Sama aja. Kurang lebih. Bisa ngehianatin kita juga. Iya. Daniel Plainview berpikir kayak gitu. Jadi jelas. Rugi nggak sih sebenarnya menurut lo? Rugi apa untung? Siapa? Anaknya. Ya lumayan lah. Ya lumayan. Ketinggalan di situ, bapaknya meninggal. Iya. Bapaknya meninggal, ketiban rudal. Mendingan yang dipiara sama Daniel Plainview kan jadi sesuatu dia. Iya. Harapan ya. Iya. Nggak punya sesuatu yang kuat lah. Tidak berpegangan pada sesuatu yang kuat. Lemah banget. Pondasi dia tuh lemah. Pondasi dia tuh uang. Iya. Sementara uang itu kan persepsi pikiran, banyak dikitnya itu kan tergantung pikiran lo. Bagi orang-orang di kolong jembatan 100.000 tuh banyak banget. Banyak banget, betul. Mungkin bagi orang lain, bagi Deddy Corbuzier 100.000 tuh recehan kan. Yeah. Persepsi orang tentang uang, artinya konsepsi tentang uang itu pada dasarnya lemah. Betul. Kita yang menilai ini kuat, ini ini banyak, ini sedikit gitu. Itu kita yang memberikan label itu. Yeah. Ketika itu dijadikan pegangan, rapuh dia. Rapuh. Kayak gitu. Rapuh karena basis Pada penilaiannya diri sendiri. Enggak, karena dia bersandar diri sendiri. Karena dia bersandar pada sesuatu yang pada dirinya lemah. Oh iya, makanya butuh dinilai. Iya. Kelemahannya uang itu karena butuh dinilai. Iya. Paham. Kalau nggak ada yang menilai, kayak contoh misalkan kita bilang uang 1 juta, gede apa banyak? Uang 1 juta mata uang mana dulu? Ada kayak gitunya, Iya dong. Selalu relate dengan si subjek. Iya. Sesuatu kalau udah kayak gitu udah pasti lemah, Pasti lemah ya? Pasti lemah. Keabsolutan nggak bisa dibenturkan sama apapun. Oke. Nah terus kalau uang nggak absolut, kira-kira Daniel Plainview harus punya apa? Ya. Motivasinya harus apa kira-kira?
ya di dirinya dia harus kuat dulu lah. Harus punya kepercayaan, harus siap dihianatin, harus siap disakitin. Masa orang selemah itu sih, Le, sampai nggak mau dihianatin, nggak mau disakitin, even anaknya dicurigai. Kan keterlaluan, Le. Bener-bener nggak siap. Tapi sama gue bener sih, gue setuju Cin. Artinya banyak orang itu ya mungkin takut kali ya, takut dihianatin. Ya kenapa? Alasannya apa Iya. orang takut dihianatin? Apa alasannya? Sesuci itukah diri lu? Sampai orang nggak boleh ngehianatin lu, orang nggak boleh nyakitin lu? Sesuci itukah? Padahal lu bisa tambah banyak lu dihianatin, tambah apa ya? Tambah tinggi juga nalar lu nantinya. Kan Iya, gitu tambah kan? belajar, iya. Tambah betul. belajar kan. Tambah belajar. Iya. Daniel Plainview orang yang berhenti belajar. Tapi karena Daniel Day-Lewis, jadi gue subjektif, gue tetap senang sama dia. Gue tetap senang. Gila, karena hilang lu Cin, acting. Bunuh diri ya. Hilang. Kalau acting bunuh diri. Mana orang, gue gak lihat orangnya. Iya, Hilang. nggak kelihatan aslinya. Hilang, jadi Daniel Plainview. Day-Lewisnya hilang. Le, apa nih coba? Lagi Apa dong. ya? Gue masih fokus sama cita-cita sih. Maksud gue balik, mungkin kita boleh lah sekarang kita bahas coba apa sih film yang menunjukkan, kayak kemarin ada yang DM gue, Bang, tolong dong kasih gue film yang bisa motivasi gue dong. Nanti nggak, gue lagi down banget, bla 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 gitu ya. Gue bilang yang pertama gue inget Shawshank. Wah. Walaupun premisnya dalam penjara, tapi gue ngerasa ini applicable dalam kehidupan. Kalau menurut gue, iya kan? Langsung gue bilang, ini orang udah pernah nonton Shawshank belum? Iya. Udah nonton itu, jangan nonton yang lain gitu. Insting mewah. Iya. Insting. Orang pokoknya kalau ditanya film bagus apa, jawaban Shawshank. Instingnya mahal tuh orang. Instingnya mahal. Instingnya mahal. Nah, Instingnya tapi mahal. dari semua segmen itu bagus memang. Keren itu film itu. Di semua segmen dia dinilai. Gila, Le. Shawshank gila, Le. Iya. Dan cocok nih, Le. Sebagai sintesis dari pembahasan hari ini. Iya, cocok. Cocok banget. Karena yang nggak Cocok ada dari dua orang ini ada sama Andy Dufresne. Betul. Andy Dufresne penyempurna. Iya. Si mereka Dunia berdua. nggak punya ini, Daniel Plainview nggak punya ini, ya itu harapan kan. Ya. Senjatanya Andy Dufresne cuma satu, harapan. Harapan. Betul. Walaupun cuma satu si harapan ini, tapi setelah kalau kita pada nonton kita tahu harapan ini yang satu melahirkan nilai-nilai lain. Iya kan? Gimana lingkungan dan universe semestanya Andy Dufresne itu bisa support dia sampai dia mencapai tujuannya. Jadi Andy Dufresne ini adalah orang yang telah mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita dan harapannya. Ya. Dia nggak berhenti pada cita-cita, bahkan cita-cita sama dia diinjek. Berhenti berharap artinya berhenti menerima perubahan. Berhenti menerima perubahan artinya berhenti menjadi bagian penting dari realitas. Berhenti menjadi bagian penting dalam realitas artinya siap untuk tersisih. Nah, saatnya kita bangun istana pesimistis dalam pikiran semua orang. Jangan biarin orang-orang optimis itu menang dan menguasai dunia.